Cek 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 cek. Kedengeran ya? Kedengeran tuh. Ya, makasih. Panas ya. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Apa sudah makan siang juga? Baru banget selesai sensei sama ya. Sip. Lapar banget tadi. Maaf ya, aduh, nggak kuat. Aduh, makasih pengertian juga ya. tadi habis sholat baru beli makanan langsung makan tadi Iya. sensei baru selesai. Untung apa tempat sholat saya deket jadi bisa langsung cabut. Ya, yang masih makan nggak apa-apa lanjutin aja. Saya juga sambil ngopi ini ya, sambil kalau habis makan tuh ya ngopi ya. Oke. Oke, makasih banyak. Sebentar, masih banyak temannya yang masuk. Kita ini beranggotakan berapa? Sebentar. Di WA sih ada 37 orang dan 37 ya, oke. Ya, sekitar 37 ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai, jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kalau memang tidak bisa ikut sesi Zoom-nya karena kendala kuota itu sama sekali nggak masalah. Asal nanti ini kan saya rekam ya. Saya rekam, nanti hasil rekamannya saya upload ke YouTube channel saya sih. Nanti yang tidak bisa ikut Zoom itu bisa lihat di YouTube ya. Mungkin bisa subscribe juga boleh. sudah dong sensei. Ya, semoga bisa di apa ya. Tapi emang untuk dapat kalau untuk YouTuber itu sampai bisa dimonetize itu panjang ya perjalanannya ya. Iya sensei. Ada yang aktif jadi YouTuber di sini? Udin dan ada Udin kan? Udin mana Udin? Ada Udin kan? Udin Ada kali nggak ini. ada ya? Udin YouTuber Ada tuh apa? sensei. Iniin VTuber dia sensei. Apa tuh VTuber? Translate VTuber. Nah ini orang. Udin. Oh iya ini Udin, YouTuber Udin. Udin YouTuber, yang nanya ke saya kemarin itu yang itu ya. Oke. Jadi Udin suka bikin YouTube kayak gitu. Iya. Itu Pas itu kan libur gara-gara ditambahin 1 bulan jadi nganggur banget. Ya udah apa bikin itu aja dah channel itu ngetransfer sekalian latihan. oke. Isi channelnya apaan? Ya cuma klip-klip video VTuber doang kayak potongan-potongan bagian AMV gitu. Oh, oke sip lah iyalah. Produktif lah ya. Produktif itu tapi ya macam-macam maksudnya tergantung minat juga ya. Kalau saya juga sekarang YouTube channel yang saya pegang itu YouTube jurusan, terus ada YouTube satu lagi kerjaan itu namanya Japanesia, terus YouTube saya sendiri. Yang sekarang yang paling banyak followernya, subscribernya itu yang Japanesia itu udah 6.000. Tapi itu bukan punya pribadi saya sih, kerjasama sama temen gitu. Terus sekarang tiap minggu saya harus upload konten berupa vlog sih ya. Nah itu vlog yang ada di Japanesia itu saya coba aplikasiin ke YouTube-nya jurusan, siapa tahu ada yang tertarik gitu. Lihat-lihat gitu ya. Jadi gitulah maksudnya apa ya, berusaha produktif ya, maksudnya dengan minat kalian masing-masing gitu. Pasti nanti hasil produktivitasnya itu nggak dirasain sekarang, tapi nanti dapat feedback dari orang kan ya, sensei itu videonya jelek misalnya, sensei rambutnya tolong dibenerin dong gitu misalnya ya. Jadi ada feedback dari orang itu ya bagus ya, maksudnya dapat masukan ya kayak gitu.
Itu sedikit ngobrol tentang YouTube. Oke, sepertinya sudah kumpul hampir semua ya. Saya mulai saja. Terima kasih sekali lagi atas pengertiannya. Waktu makan siang untuk saya dan kalian juga mungkin. Terus terima kasih juga atas kerjasamanya di tugas yang pertama dan yang kedua. Walaupun kemarin ya, minggu kemarin saya nggak bisa masuk, mohon maaf. Ada itu sih rapat sama universitas di Jepang, jadi mau nggak mau harus siapkan bahan rapatnya tuh banyak banget, jadi mau nggak mau harus ngambil waktu kuliah kalian, mohon maaf ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, pada dasarnya saya udah lihat hasil terjemahannya dan semua pada dasarnya sudah oke. Maksudnya dalam batas bisa diterima. Kalau misalnya kalian menyampaikan hasil terjemahan kalian ke orang Indonesia, itu masih orang Indonesia masih bisa paham ya, masih bisa menangkap apa yang yang menjadi isi dari audio itu ya. Kemarin itu audionya tentang mos ya, tentang menelpon di dalam konteks bahasa Jepang. Nah, yang pertama yang saya ingin tanyakan, tapi sebelum itu saya munculkan dulu sebuah catatan saya sebentar ya. Seperti biasa kalian santai aja ya, mau minum mau apa, mau ke belakang nggak usah minta izin lah, bisa ke belakang aja minta izin. Saya kan nggak ngeliat juga sih. Terus saya mesti jawab apa dong? Ya silakan, kan cuma gitu doang ya, jadi santai aja. Terus ini catatannya apakah sudah terlihat? Udah ya. Jadi ini hal-hal yang saya sadari ketika saya melihat hasil pekerjaan kalian. Pada dasarnya begini, saya menyadari dengan penuh bahwa proses belajar yang paling baik adalah ketika kalian mengeluarkan output itu ada feedback yang spesifik gitu ya. Jadi misalnya terjemahannya Udin misalnya ada bagian yang perlu diperbaiki, nah saya memberikan komentar di situ secara spesifik, sebaiknya begini loh, kalau dengan interpretasi seperti ini nanti ada resiko seperti ini loh, begitu. Jadi saya menyadari penuh bahwa pembelajaran yang ideal itu adalah kalian menerima feedback terhadap hasil pekerjaan kalian secara spesifik gitu ya. Hanya saja kendalanya jumlah di satu kelas ini kan 37 orang dan sangat sulit membagi waktunya untuk memberikan feedback ke setiap orang, makanya di perkuliahan ini tidak memberikan feedback secara spesifik ke satu orang tapi secara umum gitu ya. Fenomena-fenomena atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerjemahan itu saya kumpulkan, saya jadikan sebuah catatan ya, dan saya tampilkan ke kalian. Sekali lagi terjemahan kalian itu udah oke ya. Kan kalau terjemahan itu kan dari bahasa asal ke bahasa targetnya, sekarang bahasa targetnya kan bahasa Indonesia. Kalian kan melakukan improvisasi ya. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya supaya improvisasi ini mengarah ke improvisasi yang digital, yang ideal maksudnya, yang digital. Jadi improvisasi yang mendekati ideal gitu. Jadi saya sebagai seorang penerjemah pun belum bisa bilang bahwa penerjemahan saya udah oke loh gitu ya. Saya pikir nggak akan ada yang penerjemah ya yang bilang hasil terjemahannya lebih baik dari hasil terjemahan orang lain gitu. Agak susah ya, soalnya sudut pandang orang itu pasti beda-beda dalam melihat satu hal ya. Ketika kalian melihat saya di kamera ini juga kan, di layar ini kan ada yang lihat baju saya kok pakai kaos dia gitu kan, orang kuliah serius pakai kaos dia. Terus ada yang lihat ada stop kontak di sebelah kanan, terus stop kontak apa ya gitu kan. Terus ada yang merhatiin rambut saya, itu rambutnya ya itu kayaknya potong sendiri deh, berantakan gitu. Nah, ada juga yang merhatiin background saya itu putih banget baru dicat atau gimana ya gitu kan. Jadi
nggak akan sama gitu. Jadi demikian juga dengan interpretasi terhadap sebuah teks gitu ya. Jadi makanya saya nggak bisa bilang terjemahan ini salah, terjemahan itu benar gitu, nggak bisa, susah ya. Jadi kita cuma bisa berusaha untuk mengarah ya, berjalan ke arah sesuatu yang ideal aja bareng-bareng gitu ya, berpikir bersama. Jadi bukan di sini saya bukan hakim yang memberikan penilaian ini jelek ini bagus gitu ya. Saya akan memberikan gambaran, tapi kalau misalnya kalian mengeluarkan output interpretasi seperti ini, itu ada resiko seperti apa yang akan dihadapi gitu loh. Misalnya ada nanti disalahpahami atau apa ya. Jadi kadang gini ya, ketika kita menerjemahkan itu ada bagian yang hilang, ada yang bagian ditambahkan gitu kan ya. Kalian ngerasain ini kan ya? Iya. Nah itu jadi dan itu tidak bisa dihindari karena memang ada perbedaan nilai, perbedaan ekspresi, perbedaan budaya yang membuat sesuatu itu bisa hilang atau bisa bertambah nilainya begitu. Nilai ini bukan berarti nilai itu ya nilai 100, 200, 190 bukan begitu, maksudnya nilai sebuah informasi gitu. Jadi itu tidak bisa dihindari dan kita juga nggak bisa menilai langsung itu pertambahan atau pengurangan informasi itu baik atau tidak gitu ya. Kadang saya juga sulit menilai itu. Jadi tidak akan ada koreksi yang menyudutkan seorang interpreter ya. Kalian kan sekarang seorang interpreter ya di dalam kelas ini. Jadi berusaha tidak menyudutkan salah satu pihak gitu ya. Jadi sama-sama nanti kita ngobrol gimana caranya supaya kalian juga harus bisa mengekspresikan kenapa saya memilih interpretasi seperti itu gitu. Dan mungkin nanti saya akan menimpali gitu ya. Kalau kayak gitu nanti resikonya gini loh gitu. Ya, tapi kalau kalian punya pemikiran lain ditimpali lagi gitu, nggak apa-apa, santai aja ya. Oke, pertama hal yang saya sadari pertama adalah ini pada saat kalian mendengarkan audio ternyata ada yang mendengarkan lebih dari 7 kali dan itu tidak apa-apa ya. Jadi bukan berarti mendengarnya misalnya 3 kali udah oke, itu bukan berarti ya mungkin dalam poin tertentu dia punya kemampuan menangkap yang bagus ya. Tapi bukan berarti itu juga sebanding dengan kemampuan bahasa Jepangnya ya. Jadi yang masih dengar lebih dari 7 kali itu jangan berarti gue kurang belajar gitu, enggak. Karena seperti tadi kita menginterpretasi orang atau menginterpretasi sebuah fenomena itu kan beda-beda. Kita menerima informasi itu juga kan beda-beda caranya. Ada yang lebih suka visual, ada yang lebih suka dengan audio, ada yang lebih suka dengan tactile itu sambil gerak-gerak misalnya atau gimana gitu. Maksudnya bukan dengerin audio sambil gini-gini, bukan gitu ya. Maksudnya ada yang suka sambil jalan-jalan atau gimana. Jadi macam-macam. Jadi jangan kalau kalian merasa nggak pede karena mendengarkannya 10 kali gitu baru oke, itu sama sekali nggak masalah, bukan masalah. Karena ya setiap orang punya latar belakangnya sendiri. Jadi nggak ada penilaian di situ, hanya cuman pengen tahu aja, kira-kira kedepannya kayak gimana perkembangannya gitu ya. Siapa tahu di situ bisa melihat tanda-tanda apa gitu ya. Sekarang semakin oke misalnya, semakin maju mungkin karena sudah terbiasa, jadi mau melihat itu juga ya. Terus banyak kesalahan penulisan di dalam kalimat bahasa Indonesianya ya. Bahasa Jepangnya sih kan memang begitu. Dalam penulisan di bahasa targetnya bahasa Indonesianya justru ya, kayak misalnya digunakan itu kan di-nya harusnya digabung ya, digunakan, atau di Jepang harusnya di-nya dipisah dengan Jepang gitu. Terus ada ngomong-ngomong tulisannya pakai 2 gitu ya. Ada juga karena E-nya nggak ada. Terus di Jepang J-nya kecil. Di atas 100 tahun D-nya kan harusnya dipisah ya. Diucapkan gitu ya. Diucapkan harusnya D-nya digabung kan, diucapkan gitu. Bukan di spasi ucapkan, bukan.
Nah ini mungkin kalian ya mungkin karena tugasnya bukan tugas yang gimana gitu ya, cuman mungkin tugas kuliah, jadi mungkin kesadaran terhadap hal-hal tersebut tidak terlalu tinggi ya. Jadi tapi berharap kedepannya, karena nanti kalian siapa tahu jadi penerjemah profesional ya, ini sangat sangat penting. Menginterpretasikan itu juga oke, kemampuan interpretasi, tapi kemampuan mengeluarkan interpretasi itu sebagai output itu juga sangat penting ya. Ketika bahasa Indonesia kita nggak beres, nah itu kan nanti tingkat kepercayaan orang dengan terhadap hasil karya kita kan jadi menurun ya, kalau bahasa Indonesianya masih berantakan gitu ya. Jadi berharap kedepannya hasil outputnya itu bisa lebih presisi lagi, presisi dalam artian susunan tulisan dalam bahasa Indonesia itu lebih oke lagi gitu ya. Terus hasil terjemahannya itu mungkin ya ada beberapa yang kan tadi saya bilang ada menghilangkan informasi, menambahkan informasi, itu nggak apa-apa, tapi ada batasnya tetap gitu loh. Ada juga yang informasi yang hilang tuh banyak banget. Nah ini yang perlu dihindari ya. Nilai-nilai informasi dari teks aslinya jadi hilangnya banyak sekali. Jadi, dan ini kemungkinan ada sebabnya, mungkin ketidaktelitian mungkin ya. Ini juga saya nggak bisa pastikan gitu kenapa hilangnya banyak gitu. Mungkin ada kemungkinan nggak teliti baca teks asalnya, atau ada kemungkinan tidak kedengaran waktu coba dengerin dan coba tulis gitu ya. Macam-macam faktornya ya. Terus masih ada mahasiswa yang mungkin belum paham prosedur tugasnya ya. Jadi kan di dalam tugas kemarin itu pertama kalian inputkan hasil terjemahannya ke Google Form kan ya. Nah terus hasil catatan bahasa Jepangnya itu kalian submit di Google Classroom-nya, di bagian yang ada yang untuk mengumpulkannya itu ya. Jadi ada dua hal yang perlu kalian submit ke saya, yaitu melalui Google Form dan melalui Google Classroom-nya itu di tugasnya itu. Jangan lupa klik submitnya juga ya, mungkin ada yang lupa juga itu. Tapi nggak apa-apa, karena Google Classroom juga kalau nggak biasa memang perlu waktu buat bisa bisa ngerti mekanisme di dalamnya gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya saya tanya tugas lu kemana gitu, jangan merasa saya bukan mau menyalahkan ya. Jadi kalau memang ada kendala itu nggak apa-apa, dan kalaupun misalnya ya sensei kemarin saya ngerjain tugasnya misalnya karena kelalaian kalian sendiri misalnya, itu saya nggak akan santai aja, saya nggak akan menyalahkan kamu nih gimana sih misalnya gitu, kamu nih gimana sih, kan udah tahu Google Classroom-nya itu udah ada deadline ya, kenapa enggak gitu. Nah saya nggak akan melakukan itu, santai aja, silakan bisa ngobrol ke saya. Kalaupun itu kelalaian kalian ya, nanti saya minta kerjasama yang lebih baik di penugasan selanjutnya, itu aja sih. Jadi bukan mau udah salah disalahin lagi gitu loh, enggak. Jadi nanti kalau misalnya ada kejadian kayak gitu, santai aja, kalian bisa ngobrol ke saya ya. Oke. Terus selanjutnya mengenai kendala dari mahasiswa. Nah saya pengen denger nih dari kalian, waktu ngerjain tugas yang pertama dan kedua itu pertama kan cuman belajar aja sih, belajar dari kuliah-kuliah yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Itu udah saya kasih nilai kalau nggak salah ya. Udah ya. Nah nilai itu udah tahu belum kayak gimana mekanismenya? Belum tahu ya? Kemarin udah dikasih tahu kayaknya pas pertama tahun. Udah, oke. Saya ulangi lagi aja ya. Jadi penilaiannya begini. Kalau misalnya kalian bilang, sensei berguna banget saya melihat video sensei, berguna banget, saya jadi lebih ngerti gitu. Terus terbukalah pikiran saya. Nah kalau seperti itu saja, itu hanya saya kasih standarnya 80 nilainya. Tapi kalau kalian bisa menyampaikan lebih spesifik apa yang kalian pelajari dari pelajari itu bukan berarti ternyata saya jadi ngerti tentang A gitu. Bukan berarti itu saja, tapi mempertanyakan hasil
pekerjaan saya juga itu nggak apa-apa gitu. Itu juga sebuah hasil pembelajaran. Misalnya sensei kok nerjemahin A jadi B misalnya, kan kalau menurut saya sih A itu lebih cenderung ke C sensei. Nah kalau misalnya mau berdiskusi itu juga sebuah hasil pembelajaran. Jadi kalau misalnya kalian bisa menyampaikan lebih spesifik, sensei saya sudah melihat videonya dan saya mengerti bagian ini, ternyata maknanya itu bisa meluas ya. Sementara sampai saat ini saya cuma mengerti maknanya itu satu doang misalnya. Terus yang kedua, saya baru tahu apa tuh ada yang feedback. Oke, silakan dicek lagi speakernya atau mikrofonnya ya. Terus misalnya ya pokoknya ada yang lebih spesifik gitu ya, itu akan saya kasih nilai lebih gitu. Terus untuk hasil terjemahan ini yang sekarang kayaknya belum saya kasih nilai ya. Oke, ya itu nanti akan saya berikan nilainya. Jadi usahakan yang penting kalian masuk dulu aja lah tugasnya. Kalau misalnya lagi sibuk dengan deadline atau apa gitu, usahakan memenuhi deadline dulu. Kalau isinya nanti bisa diperbaiki lagi ya. Terus silakan, ada yang mau disampaikan mengenai kendala dari kalian? Kalau saya sih itu aja sih. Kan kemarin disuruh dengerin semua dulu ya sampai habis Ya. Jadi pas saya udah dengerin gitu, kalimat satu udah denger, nanti pas masuk ke kalimat selanjutnya, kalimat sebelumnya lupa lagi sensei. Iya. Oke. Makasih. Sip. Yang lain? Paling jadi inget, misalnya yang kalimat pertama udah inget, terus berusaha inget yang kalimat dua inget, satu lupa, lanjut ketiga dua tiga, gitu terus. Oke. Jadi ya. Nah, ada lagi silakan yang lain. Sama refleks sih sensei, refleks kan ketentuannya sampai habis dulu dengerin, nggak sadar aja gitu tiba-tiba nge-pause gitu. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, kecenderungannya begitu sih emang. Silakan. Kalau dari Cokai itu kan biasanya kita juga denger ininya langsung, misalnya keluar jawabannya langsung kita tulis gitu. Ya. Mungkin saya pikir dari situ juga, makanya kalau didengerin sampai habis yang belakangnya jadi lupa lagi. Iya. Silakan. Yang lain boleh. Kendala itu ya nggak apa aja boleh ya, maksudnya sensei di rumah saya berisik banget jadi nggak bisa denger misalnya, itu juga kan kendala ya. Silakan. Dor. Kenapa? Ya. Kadang masih ada lupa sensei. Kenapa? Aku poinnya sensei kadang udah masih lupa. Oh, lupa ya. Sip. Oke, yang lain silakan. Kalau saya ini pada saat penerjemahan tuh kadang kan satu kata tuh ada yang punya dua arti. Ya. Ada yang bingung kata mana yang tepat, yang sesuai sama topiknya itu. Oke, sip. Atau ini kalimat udah jadi tapi pas mau diterjemahin di Indonesia itu bisa beda gitu sama contoh dalam bahasa Jepang itu. Oke. Itu kalau kayak gitu bisa nggak kita juga ini masukin sesuai bahasa kita gitu ya, kita tangkap ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi siapa aja yang komentar, yang nanya saya nggak ini namanya. sorry. Ya, saya tanggapi dulu ya sebentar. Nah, jadi gini, itulah yang ketika kita mendengarkan teks gitu ya, terus lupa gitu ya, lupa bagian yang ini ya, kelewat gitu ya, itulah yang terjadi ketika kalian di lokasi interpreter gitu ya, seperti itu. Itulah hal-hal yang
akan kita hadapi, atau kalau saya ya pernah menghadapi itu, pernah cengok, pernah banget itu cengok, udah aja lewat itu apaan tadi gitu. Itu pernah kejadian waktu ulang tahun Unsada waktu itu. Ulang tahun Unsada itu saya pakai alat gitu ya buat membroadcast hasil terjemahan saya. Jadi orang yang ngedenger itu nggak ngedenger lewat mikrofon, tapi ngedenger lewat headset mereka gitu. Dan ceritanya itu tentang veteran di Unsada, di salah satu pendiri Unsada yang cerita gitu. Cerita tentang sejarah waktu dia di Jepang. Itu panjang banget dan literally udah lost in translation itu. Jadi pernah menghadapi hal seperti itu juga saya. Jadi mungkin kalian juga ada yang pernah mengalami ya. Jadi memang hal-hal seperti itu biasa terjadi. Bukan biasa sih, harusnya nggak dibiasakan ya. Makanya dengan ini kita coba latihan untuk membiasakan diri kita menangkap informasi dalam bentuk audio begitu ya. Dan itu prosesnya bisa sampai terbiasa itu ya prosesnya lama. Jadi saya juga nggak mengharapkan kalian seminggu ini bisa, atau 2 minggu ini udah bisa banyak gitu. Ya kalau bisa banyak itu bagus banget ya. Tapi kalau misalnya masih pelan-pelan gitu ya itu nggak apa-apa, sama sekali nggak masalah. Tinggal jangan sampai ada menyerah aja gitu loh, udah males gitu. Nah itu kalau udah begitu udah nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau masih ada semangat itu masih bagus ya, masih bisa berkembang begitu. Terus kalau misalnya dalam penerjemahannya ya, perlu kita sadari bahwa hasil penerjemahan itu tidak bisa dari hasil sekarang ya, kita lihat ya, dari hasil kalian mengerjakan itu tidak bisa sekali doang diselesaikan gitu. Memang harus ada prosesnya gitu, nggak mesti sekali nerjemahin udah selesai, enggak. Pertama mungkin kalau kalian yang pernah belajar Hongyaku Tsuyaku yang waktu di semester sebelumnya sama Ari Sensei atau Johnny Sensei atau siapa gitu pernah dapat dasarnya kan. Pertama itu kita terjemahkan harfiahnya dulu, terjemahan per kata gitu ya, terjemahin kasar dulu ya. Dan terus setelah itu pastikan semua bagian-bagian teks dari teks asal itu ada di situ gitu, di hasil terjemahan kasarnya. Nah setelah terjemahan kasarnya sudah jadi, barulah kita mengadakan penyesuaian terhadap dilihat dari sudut pandang konteks bahasa Indonesia. Apakah dengan seperti itu bahasa Indonesianya bisa diterima atau tidak, kita melihat itu gitu. Jadi prosesnya memang tidak bisa selesai satu kali saja. Nah proses ini juga mungkin bisa berkali-kali berulang-ulang, tapi ya nanti kedepannya kita dengan belajar seperti ini berharap proses ini jadi semakin singkat gitu loh, karena sudah terbiasa gitu ya. Kadang kalau kita menerjemahkan dokumen dari pabrik, misalnya manual pabrik atau dokumen hukum, itu kan karakter dokumennya, karakter tulisannya beda-beda kan. Nah, kalau misalnya kita sudah biasa menerjemahkan itu, kita otomatis sudah switch-nya itu udah oke gitu, udah. Oh ini dokumen pabrik nih, tulisannya rata-rata kayak gini, bagian pentingnya tuh ada di bagian mana itu kita tahu gitu, karena udah terbiasa. Tapi ketika kita baru menghadapi teks seperti itu, kadang ya bingung, mana nih yang penting, mana yang enggak gitu. Jadi dan itu bukan berarti bukan berarti kalian setelah lulus dari kampus ini udah berarti punya kemampuan seperti itu, enggak. Perlu belajar memang setelah lulus juga gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada ya. Jadi kalau tidak ada saya lanjutkan. Seperti yang kalian sudah dengarkan, jadi judulnya teksnya kemarin itu moshi-moshi ya. Terus kemarin itu saya nggak cantumkan judulnya diterjemahkan atau enggak gitu ya. Nanti untuk tugas selanjutnya nanti akan saya sampaikan lebih detail lagi. Jadi pada dasarnya ada 6 kalimat ya, seperti yang sudah kalian lihat. Seperti itu. Dan setelah itu
saya sudah mencatat beberapa hal yang saya menjadi perhatian saya ya, jadi bukan apa namanya ya, jadi perhatian saya. Dan di bagian yang catatan yang sedang saya perlihatkan ini ada bagian warna merah dan ada bagian yang warna biru ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, terjemahan kalian tuh udah oke, udah bisa di tahap bisa diterima ya, maksudnya diterima. Kalau orang Indonesia mendengar itu masih bisa paham, oh ternyata mosi-mosi itu asalnya begitu gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan saya juga melihat improvisasi berupa penambahan, pengurangan bagian dari teks asal yang apa ya, yang mungkin ya saya pikir sebagai sebuah improvisasi yang apa namanya itu beresiko gitu, beresiko. Jadi punya resiko karena penambahan atau pengurangannya itu menambah dan mengurangi nilai dari informasi yang ada di dalamnya terlalu banyak gitu ya. Jadi nah karena semua udah oke, tapi tetap aja ada bagian-bagian yang penting gitu dalam sebuah teks. Nah, bagian yang penting itu saya tandai dengan warna biru ya. Jadi silakan dilihat secara seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, pertama ada judulnya yang menulis dengan menerjemahkan judulnya ya, halo, jadi begitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat konteksnya dalam teksnya secara keseluruhan ya, ada mungkin sebaiknya tidak diterjemahkan ya bagian itu. Jadi dituliskan dalam bentuk pakai alfabet aja, mosi-mosi begitu ya. Di terjemahan kalian juga ada terjemahan yang kayak misalnya di bagian nomor 2 ini, bukan nomor 2, sorry, di sebentar. Ini ya, yang saya lingkarin itu ini berpotensi, kita kan nerjemahin ke orang Indonesia nih. Nah, nanti kalau misalnya masih dalam bentuk seperti itu, ada kemungkinan ada orang Indonesia yang tidak bisa mencerna hasil interpretasinya ya. Jadi sebaiknya mungkin sebaiknya kayak gini nih, yang pakai mosi-mosi, pakai pakai apa, alfabet ya, dan pakai tanda kutip begitu. Terus ada juga yang kebingungan dengan mungkin gini, ada penggunaan Anda, terus ada penggunaan kamu ya, ada penggunaan kata ganti orang di dalam bahasa Indonesia ya, ada saya juga ada. Itu mungkin bingung ya, karena di dalam bahasa asalnya sendiri itu tidak ada seperti itu. Nggak ada kan ya, kimi wa anatawa gitu nggak ada sebenarnya ya. Nah, tapi kecenderungannya kita jadi pengen nambahin gitu kan. Ya, itulah bedanya di antara salah satu perbedaan ya antara bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Bahasa Indonesia itu kaya akan kata ganti orang di dalam sebuah teks ya. Biasanya di wacana itu biasanya ada gitu kata ganti orang, entah kita, entah kami, entah apa gitu ya. Dan mungkin itu disebabkan karena kalau bahasa kita itu kalau nggak memunculkan itu, jadi kita nggak tahu siapa. Dan saya juga ngomongnya gitu kan, jadi kita nggak tahu siapa yang sudut pandang mana nih gitu, dari teks ini dari sudut pandang mana gitu ya. Jadi kehilangan itu kecenderungannya ya. Mungkin ada, nah karena ada kebutuhan seperti itu, makanya kita dalam menerjemahkan memunculkan entah Anda, entah apa gitu ya. Nah, salah satu trik ya supaya kita tidak memunculkan kata ganti orang itu adalah dengan menggunakan awalan di sebuah verba. Kayak misalnya ini nih, diucapkan. Sebenarnya di ini yang di sini diucapkannya di itu sebenarnya bukan kata bentuk pasif ya, tapi sebenarnya di ini menunjuk ke orang gitu. Entah saya, entah kita gitu ya. Tapi sayangnya di sini penulisannya di-nya dipisah gitu ya, harusnya disatukan sih, diucapkan gitu ya. Seperti itu salah satu caranya ya untuk meminimalisir penggunaan kata ganti orang dalam hasil penerjemahan. Bisa menggunakan kata kerja ya dengan awalan di ya. Terus ada beberapa yang misalnya ya, nampaknya mereka gitu ya. Nah, nampaknya mereka itu sebenarnya di dalam teks asalnya nggak ada ya. Jadi mungkin ini juga sebenarnya kesulitan dalam mengekspresikan
eh, teks asalnya ke bahasa Indonesia ya, ada kemungkinan apa namanya kesulitan mengekspresikannya seperti apa gitu ya. Jadi hasil interpretasi ini itu juga berkaitan sama kemampuan bahasa Indonesia kita gitu loh. Kemampuan ekspresi, kemampuan kita dalam berekspresi dalam bahasa Indonesia itu juga sangat penting. Ketika kita sudah di dalam kepala kita sudah kaya dengan ekspresi dalam bahasa Indonesia, itu akan mungkin ya akan lebih luas lagi bahasa hasil terjemahannya begitu. Jadi kenapa kita tidak bisa menghasilkan kata-kata yang oke gitu ya dalam bahasa Indonesia? Ada kemungkinan karena tingkat kesadaran kita terhadap ekspresi-ekspresi yang ada dalam bahasa Indonesia itu kurang gitu. Jadi bukan karena nggak mampu dalam mengerti bahasa Jepangnya ya, bukan. Terus ada juga ada juga apalagi tuh ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada juga saat melakukan panggilan. Nah, melakukan panggilan ini panggilan apa nih gitu ya. Jadi sebenarnya denwa o kakeru itu kan menelpon ya, atau kalau mau ditulis melakukan panggilan telepon. Kalau hanya ditulis melakukan panggilan saja ada kemungkinan nanti bisa disalahartikan panggilan apa nih gitu kan, panggilan kerja atau gimana gitu kan. Jadi silakan diperhatikan lagi. Terus kita lanjut ke bagian kedua, tapi sebelum itu barangkali ada yang mau dikomentari dulu. Tidak ada ya, kita lanjut dulu. Tidak ada. Apa saya ngomongnya terlalu cepat ya? Yang itu Sen, Ya, gimana? yang jika itu gimana Sen? Yang jika ini sebenarnya jikanya juga tidak ada di ininya, tidak ada di apa? Tidak ada di ntar dulu. Oh, ada sebenarnya ya. Ada, sorry ini sebenarnya sama dengan kalau ya, sebenarnya nggak apa-apa. Kalau Nihon Dewa itu kan sebenarnya kalau di begitu ya. Oke, ini tidak di itu aja, sorry. Tidak ada masalah. Masalahnya ada di mosi-mosinya aja sih kali ya. Oke, ada lagi yang mau dikomentari? Tidak ada ya, baik. Kita lanjutkan, tapi ini zoomnya kita tinggal semenit lagi. Gimana ya? Start lagi dulu ya kan? Oke. Iya dah nanti. Tapi lanjutin dulu sampai selesai ya. Sampai zoomnya selesai maksudnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Doshite moshi to iu no deshouka? Ya, kenapa ada yang bilang moshi ya gini. Nah, ini juga moshi-moshinya mungkin harus diperhatikan ya. Terus kenapa kita mengucapkan moshi terlebih dahulu? Nah, ini sebenarnya terlebih dahulu ini bagian ini di teks asalnya nggak ada sih ya. Terus ada juga kenapa ya kira-kira gitu. Nah, ini juga kira-kira juga mungkin dari deshoka ini kali ya. Oke. Tapi kalau dilihat dari ragam bahasanya mungkin terlalu santai kalau menurut saya ya. Kenapa ya kira-kira gitu. Tapi dalam konteks dalam teks bahasa Jepangnya juga ada ini ya, yang pertama itu ya, misalnya yang pertamanya kalimatnya Denwa o kakeru toki Nihongo dewa mazu hajime ni moshi to iimasu ne. Mungkin ada yang bingung juga di ne-nya itu ya. Nanti juga ada, saya memperlihatkan hasil terjemahan saya. Kalau saya itu saya hilangkan bagian ne-nya gitu. Jadi kalau saya maksudnya terjemahan itu bahasa Indonesia bisa macam-macam ya. Tapi ya.
Ya, sorry tadi keputus ya. Tunggu sebentar ya. Ya. Kalau ada yang nggak pede sama hasil penerjemahannya, apa namanya, suara saya kedengeran nggak? Suara saya kedengeran ya. Kalau ada yang nggak pede sama hasil terjemahannya, nggak apa-apa. Maksudnya sekarang kan tahapnya kalian lagi belajar, jadi santai aja. Berusaha produktif aja ya. Berusaha produktif, berusaha mengeluarkan output yang terbaik, itu aja yang penting. Jadi nggak usah mementingkan hasilnya kayak gimana. Nanti hasilnya kita bahas kayak gini bareng-bareng gitu. Jadi apa yang perlu diperhatikan itu ya kita pelajari dari sekarang. Jadi kalau misalnya hasil terjemahan kalian pikir belum oke, kan namanya juga lagi proses belajar ya, jadi nggak apa-apa. Kalau saya dulu di waktu kuliah nggak ada mata kuliah seperti ini dulu ya, jadi saya belajar menerjemahkan itu otodidak ya, maksudnya modal dengkul gitu, modal dengkul ya. Kalau nggak ngerti cari sampai dapat gitu ya, nggak berharap banyak sama kamus ya, jadi harus research dengan baik gitu ya. Dulu saya juga pernah nerjemahin tentang kereta api, itu juga saya nggak paham sama sekali kereta api gitu ya. Maksudnya dulu waktu di Jepang saya naik kereta api sih, di Indonesia juga pernah naik kereta api, tapi nggak pernah terhubung sama istilah-istilah yang susah-susah gitu kan, kayak apa itu ya, susah deh pokoknya. Jadi nah itu ya, ketika menghadapi hal seperti itu ya mau nggak mau harus research, cari website tentang kereta kan. Kalau di Jepang itu banyak yang suka kereta dan banyak yang menulis artikel tentang itu. Saya bisa belajar dari situ dan belajar menemukan konsep-konsep yang tidak ada di bahasa Indonesia gitu ya. Jadi modalnya modal dengkul gitu. Jadi kalau kalian merasa nggak pede sama hasil terjemahannya, harus sabar melihat diri kalian yang seperti itu ya, dan berusaha terus. Karena sampai di tahap manapun, saya mulai nerjemahin itu dari tahun 2008 kalau nggak salah. Sampai sekarang pun saya nggak pede sama hasil terjemahan saya sendiri gitu. Jadi tetap aja insecurity itu terus ada, nggak pernah hilang. Jadi jangan berharap itu bisa hilang. Ya, oke. Oke, apa sudah tergabung semuanya ya? Saya mulai lagi ya, sorry tadi. Oke. Ya, apakah sudah bisa terlihat? Oke ya. Bentar. Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya adalah yang kedua tadi. Sebentar, masih ada yang bergabung. Oke. Ya, selanjutnya yang tadi ya, doshite moshi moshi to iu no deshouka ya. Ada juga yang minimalis ya. Mengapa halo gitu. Kadang minimalis itu oke, tapi kadang juga beresiko. Jadi kesan yang ingin disampaikan oleh penulis awalnya itu jadi hilang gitu ya. Jadi kita mesti hati-hati. Dan kalau sudah kan tadi ada yang bilang kan nggak tahu nih harus pakai kata-kata yang mana gitu, ada pilihannya gitu ya. Kalau kita menemukan masalah seperti itu, kita harus punya kemampuan untuk memilih, ya, kemampuan untuk menjatuhkan pilihan dengan dasar research ya tadi, dengan mencari contoh-contoh kalimatnya dulu. Misalnya menemukan
satu kata ada beberapa makna gitu ya. Nah, kita bisa mencari makna yang tepat itu dengan melihat contoh-contoh kalimat yang melibatkan kata-kata tersebut. Mau nggak mau harus lihat satu-satu. Dan kita harus memiliki kemampuan untuk memilih gitu, memutuskan yang mana dan menerima resiko keputusan tadi gitu. Jadi jangan berlama-lama bingung-bingung, soalnya ada hal-hal, ada pengetahuan yang tidak bisa kita jangkau di saat ini gitu loh. Ada memang begitu. Jadi mau kita berusaha gimana pun kita susah untuk mendapatkan pengetahuan itu gitu loh. Memang ada, kecuali kita research dengan giat gitu, dengan sungguh-sungguh cari terus sampai dapat gitu. Ya, itu sih solusinya ya. Solusinya bukan solusi yang gampang, tapi ya cuman begitu. Ketika kita menemukan kebingungan ya. Saya lanjutkan dulu ya. Terus yang nomor 3, moto-moto wa kelewat. Moto-moto wa denwa no aite ni kore kara nanika o iimasu yo toいう意味ですという意味でmoshimasu to itte imashita. Nah, yang perlu ditekankan adalah itte imashita ya. Dengan menyampaikan itte imashita ini berarti penulis berusaha menyampaikan bahwa dulu ada kebiasaan seperti itu loh gitu. Ya, itu. Jadi kalau itte imashita itu kan emang mengekspresikan kebiasaan kita waktu dulu ya, yang sekarang mungkin sudah tidak dilakukan lagi. Kayak misalnya dulu waktu di Jepang saya suka makan sushi di restoran kaiten sushi misalnya. Nihon ni ita toki yoku sushi o kaiten sushi no mise de tabete imashita gitu ya. Jadi tapi sekarang udah enggak gitu. Nah, dengan te imashita itu penulis itu berusaha menyampaikan bahwa dulu ada kebiasaan seperti itu loh gitu. Terus ada bagian yang toiyu imide gitu ya, yang ini ya, toiyu imide. Ini maksudnya, ini maksud dia bukan arti. Kalau arti itu kan kecenderungannya misalnya gini. Dalam bahasa misalnya asu itu dalam bahasa Jawa itu artinya dalam bahasa Indonesia anjing begitu kan ya. Itu kan arti katanya ya. Nah, kalau yang ini itu maksudnya gitu. Jadi moshimas itu dikatakan dulu digunakan dengan maksud bahwa sekarang saya mau mulai ngomong loh gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan arti dari moshimas itu artinya korekara nanika o iimasu yo, bukan begitu ya. Jadi nggak sama seperti arti asu adalah anjing begitu. Ya, paham ya sampai sini ya. Oke, terus dewa no aite juga nih. Dewa no aite mungkin ada juga yang menerjemahkan, kalau saya pakai kata lawan bicara ya. Ada juga yang pakai ini pihak lain ya, pihak lain. Kalau pihak lain itu seolah-olah kayak ini ya, maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia kesan itu kayak kalau di surat kontrak itu tuh ada pihak lain begitu ya. Kalau saya lebih memilih lawan bicara sih. Tapi IT ini maknanya luas sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia. Soalnya gini, misalnya ada kekkon IT, itu kan pasangan nikah ya, kekkon IT. Ada juga kumite no IT. Misalnya besok tanding nih, tanding ikut pertandingan mixed martial art misalnya. Oh, lawannya siapa? Waktu nanya gitu pakai bahasa Jepang, itu nanyanya pakai kata aite ini, aite wa dare desu ka gitu. Ya, jadi maknanya banyak. Terus ada juga yang penerjemahannya pakai kata saya ya. Saya juga sebenarnya nggak muncul ya di dalam teks bahasa Jepangnya, tapi ya itu mungkin karena kebutuhan ingin memunculkan kata ganti orang tadi gitu kan. Dalam bahasa Indonesia ada kebutuhan seperti itu, makanya tidak bisa menahan diri, jadi muncullah itu gitu. Dan mungkin karena kesulitan mengekspresikannya juga dalam bahasa Indonesia ya. Ada juga yang pakai kataku gitu ya, ada saya di sini. Nah, ada yang pakai juga ini moshimas pakai hiragana dan kanji ya.
Jadi ada beberapa yang ingin berkata apa juga ini juga bingung. Mungkin ya ini jadi sekali lagi saya sampaikan kebingungan kalian ketika menerjemahkan itu mungkin ya penyebabnya banyak. Jadi jangan menyalahkan kalian, jangan menyalahkan diri sendiri karena kurang belajar misalnya, enggak. Atau berarti kosakata saya kurang. Nah, kosakata itu ya relatif ya, karena kalau kita nggak pakai kosakata itu kan hilang begitu aja ya. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri ya, karena ya ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol gitu loh. Jadi mau nggak mau harus terus latihan gitu. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba ada di dalam diri kita ya. Saya lanjutkan dulu. Nah terus ini juga ada nomor 4 ya, dang. Sore ga nagakute iinikui node dang mijikaku natte. Ini hujan ya. Suara saya masih kedengeran nggak? Masih ya, oke ya. Jadi sore ga Saya mohon maaf mau nanya. silakan. Itu Lili rada bingung sama yang ini sensei. Kore kara nani yo nani kaimasu yo. Yang yo-nya itu yang bikin Lili bingung. Oh iya, kalau ini biasanya saya terjemahinnya lo gitu. Saya mau dari sekarang saya mau ngomong lo gitu. Iya. Kayak gitu kali ya. Kayak misalnya gini, kalau yo itu kan gini. Misalnya mau pamer. Kemarin aku beli tas baru loh gitu. Itu juga itu pakai yo kalau dalam bahasa Jepang ya. Kino atanashi kabang katan desu yo gitu kan. Jadi mungkin dekat dengan lo ya. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Sangat juga di sini. Kenapa? Ketika di kalimat itu jadi sedikit bingung. Oh, mungkin karena Kore kara nani iya. Oke, jadi mungkin itu ya karena bergabung sama kalimat-kalimat yang lain juga gimana nyusunnya gitu ya. Oke. Ya. Jadi ya kalau misalnya di dalam bahasa Jepang ada tanda kurungnya begitu ya, kurung begini ya. Itu dalam bahasa Indonesia tanda kutip. Pakai tanda kutip aja. Oke ya. Oke, saya lanjutkan dulu yang nomor 4. Sore ga nagakute iinikui node dandang mijikaku natte moshi ni natta to iwarete imasu. Jadi yang paling penting itu adalah bagian yang saya warnai jadi warna biru ya, dandang mijikaku natte dan to iwarete imasu. To iwarete imasu katanya gitu ya, dikatakan bahwa begitu. Jadi penulis berusaha menyampaikan bahwa dulu tuh katanya gini loh gitu ya. Terus dangdang mijikaku natte. Nah, dangdang mijikaku naru itu adalah sebuah kejadian yang tidak disengaja ya. Jadi ketika jadi kalau misalnya diterjemahkan kayak di sini ya, dipersingkat. Terus ada lagi dipendekkan. Nah, kalau dipersingkat dan dipendekkan itu seolah-olah orang Jepang itu dengan sengaja membuat si moshimas itu jadi pendek gitu. Padahal kalau dilihat dari teks asalnya dangdang mijikaku natte ya, lama kelamaan memendek begitu ya. Jadi bukan berarti orang Jepang itu ini kepanjangan nih kita pendekin aja gitu. Bukan berarti ada niat seperti itu juga gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Nah terus ada juga ini yang lebih pendek dan mudah dikatakan. Nah ini juga sebenarnya improvisasi menambahkan informasi ya, yang dari teks asalnya sebenarnya nggak ada ya. Tapi bukan berarti bukan berarti kalau yang saya tandain merah-merah tuh jelek semua, enggak ya, beresiko gitu enggak. Tapi ada juga yang mungkin ini jadi oke gitu loh, dalam penerimaan dari orang Indonesianya mungkin lebih mudah dipahami gitu ya. Oke. Terus
ini bagian ini juga mungkin perlu dikasih apa namanya semacam tanda kutip gitu ya, jadi biar biar jelas. Oke, terus ini juga sebenarnya kalau menurut hemat saya nggak perlu diterjemahkan ya, halo gitu. Karena nanti kan ceritanya tentang moshimas itu kan ya, tentang moshi itu sendiri ya. Mengenai moshi itu tadinya dari kata moshimas loh. Nah, kalau misalnya moshi itu diterjemahkan jadi halo gitu ya. Nah, nanti kita jadi ketemu dengan ini ada konflik dengan moshimasnya nanti diterjemahkan jadi apa gitu kan. Jadi bingung sendiri. Ya. Oke. Terus sementara saya lanjutkan dulu ya. Karena waktunya terbatas. Terus ini juga nih, kelewat. Tokorode, nah ini Tokorode juga bingung ya. Tokorode, ada yang ngomong-ngomong, ada yang kalau saya terus terang dihilangkan. Kenapa ngomong terus terang ya? Maksudnya ya begitu. Kalau saya hilangkan itu ya. Ada juga yang luar dari itu gitu. Ya mungkin kita perlu lihat dari sisi bahasa Indonesia seperti apa ya. Nah kalau ngomong-ngomong masalahnya, kalau ngomong-ngomong itu kan sebenarnya itu bisa dibilang lebih cocok jadi kalimat lisan begitu ya, lebih cocok lisan yang kasual gitu loh. Jadi makanya saya nggak pakai ngomong-ngomong gitu. Silakan yang mau berkomentar. Nggak ada ya. Terus yang perlu diperhatikan adalah ini nih, tsukawareru you ni natta. Tsukawareru you ni natta. Jadi nani yo ni naru itu ya, itu merupakan bahasa Jepang yang ingin menggambarkan sebuah proses gitu loh. Misalnya tadinya nggak bisa naik sepeda, sekarang jadi bisa naik sepeda. Jitensha ni noreru yo ni narimashita. Itu menunjukkan bahwa ada proses dari tidak bisa menjadi bisa begitu. Nah jangan sampai proses ini jadi hilang di dalam konteks bahasa Indonesianya gitu. Tapi yang rata-rata sudah oke sih kalian. Kayak misalnya di Jepang telepon mulai digunakan gitu, itu udah oke. Terus apalagi tuh nah ini juga telepon di Jepang telah digunakan, itu juga oke sih. Jadi jangan sampai hilang aja itu. Terlepas dari Tokorode itu ya, susah banget sih emang. Saya lanjutkan dulu ya sebentar ya. Terus terakhir ini ya, hajime no koro wa denwa o kakeru shito wa, pada awalnya gitu ya, denwa o kakeru shito wa orang yang menelpon, moshi moshi dewa naku mazu oi oi to aite ni koe o kakete kara hanashi o hajimeta toいうことです. Ini agak panjang ya, agak panjang dan kompleks nih kalimatnya. Jadi mungkin kalian bingung nyusunnya ya. Ya, jadi tapi ya kalian sebenarnya udah dapet intinya sih, yaitu adalah orang zaman dulu di Jepang itu waktu nelpon bilangnya bukan mos tapi oi begitu kan, baru ngomong baru bicara gitu kan. Itu rata-rata kalian udah nangkep itu. Berarti yang bermasalah adalah ininya, penyesuaiannya yang belum selesai gitu ya. Jadi mungkin memang perlu setelah menerjemahkan itu memang ada bukan ada proses ya, proses penyesuaian lagi. Jadi bukan berarti sekali terjemahin langsung beres gitu ya, enggak gitu. Terus ada juga yang menambahkan ini karena, nah di sini sebenarnya apa ya, sebenarnya di dalam konteks asli, teks aslinya asalnya itu tidak ada hubungan sebab akibat sih. Makanya saya tampilkan di sini karena gitu ya. Mungkin ada pertimbangan lain, saya nggak tahu. Tapi masalahnya di teks asalnya nggak ada hubungan sebab akibat yang harus diterjemahkan, harus diekspresikan dengan karena gitu. Terus ini juga ada yang halo dan oi, jadi ini agak kontras gitu ya. Mungkin kalau halonya jadi moshi itu oke. Jadi orang Indonesia juga kalau di Jepang tuh nelpon tuh pakai moshi ya, gitu kan gitu ya, nyambung jadinya ya. Informasi yang orang Indonesia dapat itu jadi sinkron dengan yang di Jepang gitu loh. Kalau misalnya moshi-moshinya diterjemahkan jadi halo, itu nanti orang Indonesia yang dengar itu jadi nggak tahu di Jepang tuh kalau mau mulai nelpon pakainya apa sih
gitu. Jadi hilang benang merahnya hilang gitu, terputus. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Terus ada juga berarti ini juga agak membingungkan buat saya. Terus dia juga ada sini, dia pertama-tama memanggilnya dan kemudian mulai bicara. Ya ini juga mungkin masalahnya ya itu ya, kesulitan untuk mengekspresikan dalam bahasa Indonesianya. Oke, jadi itu mungkin yang catatan saya ya. Silakan kalau ada yang mau berkomentar atau bertanya. Yang itu saya tadi yang kalimat sebelumnya Kalimat sebelumnya kan, yang kata Sensei Yuninata itu, ya. kalau di buku saya kan pakai katanya pertama kalinya telepon digunakan, itu bisa atau kurang pas Sensei dengan konteks itunya tadi? Pertama kalinya telepon di Jepang digunakan gitu ya. Iya. Kayaknya sih oke aja. Oke. Pertama kalinya telepon. Ya. Pertama kalinya ya agak sedikit ini sih. Agak itunya, jadi fokusnya ke pertamanya itu ya. Jadi pertama kali digunakan pada tahun berapa gitu ya, jadinya Hajime Kawareta no wa gitu jadinya kesannya ya. Iya. Oke, terus ini juga ada nih yang Meiji, ini saya lupa ngobrol. Meiji tahun 23 ini bisa macam-macam sih. Ada juga yang nerjemahin jadi 1890, itu oke banget sih. Jadi lebih paham ya. Tahun 1890, jadi diterjemahkan ke tahun Masehi ya. Oke, ada lagi yang mau berkomentar atau bertanya, silakan. Nggak ada. Oke, sambil jalan silakan. Ini sambil ya. Yang Tokorode yang ngomong berarti kalau dimasukin apa kelihatan aneh apa gimana Sensei? Kan katanya itu emang lebih cocok kan buat bahasa lisan. Berarti kalau ditaruh di bahasa tulisan kelihatan aneh apa kelihatan nggak formal apa gimana gitu? Nah itu dia, saya sendiri nggak menemukan apa gitu yang, kan kalau Tokorode itu untuk mengalihkan pembicaraan dari tema satu ke tema yang lain gitu kan. Nah saya sendiri belum menemukan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang cocok gitu. Kalau menurut kalian gimana? Saya sambil liatin hasil terjemahan. Baik yang nggak usah dipakai aja Sensei. Ya kalau saya menghilangkan, coba lihat deh hasil saya. Ini hasil terjemahan saya. Pada saat menelpon dalam bahasa Jepang, kata pertama yang diucapkan adalah moshi-moshi. Kenapa kata moshi-moshi ini digunakan? Nah ini digunakan ya, diucapkan, digunakan. Ini saya menghindari kata ganti orang. Terus ini ada yang chat, silakan. Iya nggak apa-apa, sama sekali nggak masalah. Nanti kalau yang putus-putus lihat YouTube aja, nanti saya upload kok. Terus awalnya dulu kata moshimas digunakan kepada lawan bicara di telepon dengan maksud saya mau mulai bicara loh. Katanya karena terlalu panjang dan sulit diucapkan, frasa. Nah, saya menggunakan kata frasa ini ya. Frasa moshimas ini lama kelamaan memendek dan menjadi moshi. Di Jepang, telepon mulai digunakan sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1890 atau saya pakai tanda kurung gitu ya. Pada awalnya orang yang menelpon memulai pembicaraan bukan dengan kata moshi melainkan dengan kata oi. Nah, ini hasil terjemahan saya. Tapi walaupun saya jadi fasilitator di sini, bukan berarti hasil terjemahan saya juga ini yang final ya, yang bagus banget gitu. Enggak, tetap aja pasti ada bagian-bagian yang bisa dikomentari gitu ya. Oke, silakan ada yang mau berkomentar lagi atau bertanya? Oke, nggak ada ya. Saya hentikan dulu ininya. Sebentar.
Oke, ya. Tadi saya udah dengar sih ceritanya ya, yang kesulitan macam-macam. Silakan kalau ada yang mau berkomentar lagi mengenai tugasnya. Apakah sudah ada mahasiswa yang ketika menerjemahkan tugas ini merasa kesal terhadap saya? Ada yang ini nggak? Maksudnya pas ngedengerin, pas ngerjain tuh ada benih-benih dendam gitu ke saya gitu barangkali. Cuma saya Belum ada. Ya, jadi belum ya. Nah, kalau ketika waktu ngerjain tugasnya ya, dari Haristiawan ini muncul sedikit benih-benih dendam. Mulailah di situ penyesuaian ke dalam diri kalian gitu ya. Jadi targetnya diturunkan aja. supaya masih ikhlas ngerjain tugasnya ya. Oke. Ada lagi yang mau dikomentari, silakan. Silakan. Saya pengen nanya sih, tapi bukan dari pelajarannya sih, ada ini saya penasaran di luar. Boleh. Kan apa lagi iseng-iseng gitu lihat-lihat lagu, jadi ada judul lagu itu pakai kanji Hono gitu, yang apa apinya dua itu, tapi di ininya pas ngomong gitu judul lagunya itu Homuran. Maksud saya itu kan kanjinya sama itu kan, walaupun kanjinya sama ada arti maksud beda atau cuma beda cara penyebutannya. Itu Hono dibacanya apa? Homura. Homran. Honggura apa tuh? Homura sih. Honggura. Saya tulis. Silakan ditulis di Nah, chat. Oh, Homura. Homura itu artinya apa tuh, Homura? sama kayak kanjinya pakai itu juga. Oh. Saya cek di kampus juga. Itu jadi cuma cara penyebutannya aja beda. Iya, Pokoknya iya. saya artinya itu biasanya sama atau Iya, gimana? biasanya sih artinya asosiasinya sama ya dengan Hono gitu. Cuman ya itu jadi hak prerogatif orang Jepangnya ya. Kadang kanjinya Hono tapi dibaca Faya gitu ya. Ya saya jadi pengen ketemu sama orangnya, terus nanya, ini kenapa lu pakainya Hono tapi bacanya Faya, ada-ada aja lu, bikin susah aja gitu kan. Tapi ya itu hak prerogatifnya mereka gitu. Ya itu namanya namanya ATG kalau nggak salah. Tapi kalau nggak salah saya juga lupa ya. Tapi kadang ada gini, misalnya tulisannya Sora tapi dibaca Sky gitu ya. Itu kan jadi pengen nyubit gitu kan. Ada juga yang tulisannya misalnya apalagi tuh, saya juga sering sih lihat yang kayak gitu ya. Apalagi ya waktu itu ya, banyak sih kalau di lagu itu ya, karena itu juga konteksnya lagu ya, jadi ya kadang kita susah membatasi seni ya, itu kan seni ya, jadi nggak berbatas, jadi ya bebas aja gitu. Itu hak seorang seniman juga sih gitu ya. Jadi kita mau nggak mau harus mengikuti nilai yang dia putuskan begitu, harus mengikuti itu mau nggak mau ya. Terus kalau itu setting konteksnya asta sama asu kan nyanyinya sama tuh. Iya. Cuma kalau asu itu saya lihat kan belajar biji disi juga, kalau di biji disi Nihongo itu pakainya asu itu. Ini apa bahasa sopannya? Ya, jadi kalau asu itu lebih ke bahasa tulisan mungkin ya. Walaupun muka saya begini, dulu pernah kerja di kantoran Jepang juga sebenarnya waktu di Jepang ya. Mukanya begini sih, tapi dulu pernah sih di kantor Jepang. Tapi ya waktu di kantor begitu ngomongnya sebenarnya biasa aja, ashita gitu ya. Jarang sih saya dengar orang di kantor itu bilang asu no yote wa dou desu ka? Asu no yote wa dou desu ka ne? Gitu. Jarang juga sih denger ya. Biasanya ashita no yote wa dou desu ka, Hari-san gitu. Jadi lebih ke konteks tulisan mungkin ya. Oke, silakan yang lain.
Ada yang kalau mau nanya di luar konteks kuliah juga nggak apa-apa. Tapi jangan diskusi tentang bayaran SKS ya. Waduh. Silakan ke dosen PA-nya masing-masing. Ya, silakan yang Iya. silakan. BTW Lili udah dapat kuota sensei. Kemarin belum, sekarang udah. Oh, berarti udah ada yang masuk gitu ya? Oke, sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Itu berarti memang ada waktunya kali ya, waktu distribusinya kali ya. Oke. Lili sih kan awalnya nomornya simpati ya, udah Lili ganti ke Indosat. Katanya Indosat tuh pada dapat semua, ya udah ganti Indosat. Pas Tuh. dapat. Jadi ada masalah di nomornya gitu ya? Ya, Makanya saya memang susah sendiri. iya gitu ya. Oke deh. Sip. Tapi informasi ini banget ya, maksudnya berguna buat saya gitu nanti ke jurusan. Ada kasus seperti ini gitu. Silakan yang lain. Nggak ada nih. Ya, kalau nggak ada, saya mau jelasin tugas selanjutnya. tapi tugasnya bukan tugas baru, santai ya. Bukan saya nyebarin audio baru, bukan. Nih, kalian kan udah dengar feedback dari saya kan sekarang hari ini ya. Nah, tugasnya adalah silakan kalian mereview kembali hasil terjemahan kalian berdasarkan pembicaraan kita hari ini, lalu diperbaiki. Kalau kayak gitu keberatan nggak? Terjemahan saya hilang sensei. Kenapa? Terjemahannya hilang. Ya, saya Di Google Form kan. Saya lupa akses pas ngirim di Google Form. Iya. langsung di Google Form juga. Makanya tulisnya aja. Oke. Pengen di Word sekalian, tapi kan bablas saya di Boleh, tapi gini, kalau yang hilang itu saya bisa ngasih datanya, tapi data semua orang jadi bisa kelihatan, boleh nggak kayak gitu? Iya, nggak apa-apa. Keberatan nggak? Nggak apa-apa sensei, Nggak malu apa-apa. dikit deh. bisa saya kasih kok datanya nanti. Oke, gitu nggak keberatan ya? Jadi gini, proses ini menurut saya penting untuk kalian ada introspeksi yang terjadi di dalam diri kalian terhadap hasil kerjanya gitu. Jadi hasil kerja itu nggak bisa selesai dengan sekali proses gitu loh. Jadi perlu ada, pertama kalian menghasilkan output kan. Setelah itu outputnya kita bicarakan. Dan setelah itu perlu ada proses lain supaya hasilnya itu lebih melekat gitu loh ke dalam diri kalian. Nah, proses itu adalah proses memperbaiki ini. Jadi mungkin prosesnya nggak begitu sulit ya, tapi tapi saya yakin hasil belajarnya itu jauh lebih baik daripada kita selesai begitu aja gitu. Itu pemikiran saya. Oke ya. Semoga bisa paham dengan pemikiran saya. Ini juga pemikiran saya juga bukan timbul tadi pagi gitu ya, bukan, tapi dari hasil saya mengajar terjemahan ya, karena memang prosesnya nggak bisa sekali doang selesai gitu, enggak, tapi ya karena kita dalam proses belajar ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Oke, kalau ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Maaf sensei, tadi lupa yang biru itu yang penting, kalau yang merah apa sensei? Yang merah itu yang perlu diperhatikan, atau ya bisa dibilang Kurang tepat banget gitu. kenapa? Yang kurang tepat banget guys. Ya, kadang saya susah buat bilang ini nggak tepat gitu ya. Kadang ada konflik batin gitu. Agak ribet sih saya mengenai itu ya. Nggak bisa bilang ini salah gitu. Susah karena gini. Karena itu juga sebuah hasil hasil dari sistem bahasa yang kalian punya kan. Sistem bahasa itu kan hasil dari tumpukan ilmu pengetahuan dari kalian semester awal sampai sekarang. Itu kan ada hasil proses seperti itu. Jadi kadang saya nggak bisa bilang itu salah, itu benar gitu ya. Jadi makanya saya bilang itu adalah bagian-bagian yang warna merah, itu bagian yang perlu diperhatikan, bagian-bagian yang beresiko gitu ya. Ya agak nyebelin sih bagian itu. Yang di bawah itu berarti opsi-opsinya ya. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan ya.
Terus hasil terjemahan saya juga itu bukan apa ya, anggap aja referensi. Ada juga yang seperti itu. Jadi bukan sebuah hasil final ya, bukan yang paling mantap gitu. Udahlah saya tulis punya Hari Sensei aja dah gitu ya untuk perbaikannya. Enggak begitu. Silakan kalian berhadapan dengan teks kalian sendiri. Apa yang kalian dapat dari hasil pembicaraan hari ini, yaitu dicerminkan ke perbaikannya gitu. Ya, silakan. Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, Sensei, ya. maaf nih, saya mau nanya. Tadi kan cuma Sensei yang bagian, kalau nggak salah nih, Nihon wa Tsukoreru yo ni itu di Jepang langsung mulai diterapkan. Tapi terjemahan saya supaya di Jepang digunakan kayak gitu, boleh nggak sih Sensei? Gimana? Tadi agak kresek-kresek. Jadi gini kan, terjemahan Sensei itu yang Nihon Tewa Tsukoreru yo ni itu di Jepang langsung mulai digunakan. Nah, kalau terjemahan saya itu supaya telepon digunakan di Jepang. Oh, Itu supaya salah. gitu ya? Supaya ya? Iya. Nah, ini supaya ini mungkin yoni-nya kan ini sebenarnya yoni, nani yoni itu sebenarnya maknanya macam-macam ya. Pertama ada yoni yang memang artinya supaya. Misalnya ya, apa itu? Karada ga genki ni naru yoni mainichi hershey na gohan o tabete imasu misalnya. Jadi saya makan makanan sehat setiap hari supaya badan saya sehat begitu ya. Ada yang yoni seperti itu memang. Tapi ada juga yoni yang yang bergabung sama verba yang dalam bentuk bisa atau dalam bentuk pasif. Ya, misalnya tadi yang saya bilang ya, tadinya nggak bisa naik sepeda, terus latihan renshu shite yatto jitensha ni noreru you ni narimashita. Ada yang seperti itu, noreru you ni narimashita. Itu norerunya itu bentuk bisa ya, bisa naik. Akhirnya saya bisa naik gitu, bisa naik sepeda. Nah, nani you ni naru ini sebuah ekspresi dalam bahasa Jepang yang menggambarkan proses sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa begitu. Jadi lebih cenderung ke makna yang kedua tadi ya, daripada yang artinya supaya begitu. Kalau dilihat dari konteks sebelumnya juga seperti itu. Memang artinya ada yoni yang artinya supaya juga sih. Tapi kalau artinya yang supaya itu biasanya lebih nempelnya tuh ke verba yang bentuk normal, yang bentuk kamus gitu ya. Genki ni naru yoni, atau apa lagi ya? Misalnya karada ga gimana ya? Misalnya taiju ga heru yoni, supaya berat badannya menurun ya. Mai asa yasayo tabete imasu misalnya. Jadi lebih dekat ke untuk gitu ya. Seperti itu. Makasih Sensei. Oke, sip, sama-sama. Ada lagi? Mau nanya ini Sensei arti salah satu kosakata aja. Boleh. Kalau Nihon Teki de itu artinya kayak gimana Sensei? Nihon apa? Nihon Teki de. Nihon teki. Ya.
Ya, makasih. Tunggu sebentar ya. Oke, sebentar. Ya, sorry. Ya, oke. Tadi pertanyaannya Lili tentang arti dari Nihon Teki ya? Iya sensei. Nihon Teki, ya. Eh, apa ya Nihon Teki ya? Soalnya nemu di ini kan matkul kaiwa. Hmm. Kono tokoro wa nihon teki de kirei desu ne. Oh, Nihon Teki de kirei desu ne gitu. Apanya Nihon Teki? Kalau nggak salah itu ngomongin Osaka apa tempat ini ya, tempat apa Oiran apa waktu itu. Jadi Kalau kalimatnya gimana Lili sekali lagi? Kono tokoro wa Oh. nihon teki de kirei desu ne. Ya, oke. Tempat ini Jepang banget gitu ya? ya, kalau saya nangkapnya sih kayak ininya kayak tradisional Jepang gitu. Ya. Kalau yang saya tangkap pasti. Ya, gampangnya gitu. Jepang banget gitu ya. Tempat ini Jepang banget gitu. Jepang banget sama Jepang banget sih itu bahasa kasual ya. Tapi bahasa ininya apa ya? Nihon teki de kirei desu. Kono tokoro wa Nihon teki de kirei desu. Tempat ini bernuansa Jepang gitu mungkin ya, bisa ya. Bernuansa Jepang sekali dan bagus gitu dan indah gitu. kan tadi saya bilang Jepang banget gitu, Mm. walaupun tanpa ada totemo atau onton itu nggak apa-apa sih. Iya, kalau Jepang banget dalam konteks banget, dalam bangetnya dalam konteks ini kan bukan totemo atau itu ya, tapi apa namanya, iya, tapi Jepang sekali begitu ya. Jepang sekali. khas Jepang gitu masuk ke sini. Ya, bisa juga sih tempat ini bernuansa khas Jepang gitu ya. Tapi nggak juga ya. Apa ya? Tempat ini iya bernuansa Jepang ya. Kalau mau dipakai bahasa resminya, masuk bahasa yang lebih formal gitu ya. Tempat ini Jepang sekali gitu juga boleh kali ya. Tempat ini Jepang sekali. Tapi ya itu menunjukkan ini kan, maksudnya menunjukkan apa sih, nuansa tempatnya itu, entah penampilannya gitu ya. Kalau dilihat secara visual itu punya tipikal nuansa Jepang gitu kan maksudnya. Iya betul sensei. Iya, jadi untuk menggambarkan itu dalam bahasa Indonesia bisa dengan tempat ini sangat berbau Jepang gitu juga bisa kali ya. Tempat ini bernuansa Jepang dan bagus sekali gitu juga bisa menurut saya. Ya, Baik, terima kasih sensei. ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Gak ada? Oke ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi terima kasih sekali lagi sudah ikut perkuliahan hari ini. Terus mohon maaf minggu kemarin nggak bisa datang. Baru pertama kali nih saya zoomnya sampai 3 kali.
perpanjang. Makasih banyak. Itu berarti kalian banyak punya perhatian ya tersendiri ke sesi ini. Terima kasih banyak. Terus nanti tugas ketiganya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, memperbaiki terjemahan yang sudah kalian buat. Nanti kalau buat yang kehilangan teks bahasa Jepangnya, bahasa Indonesianya, hasil terjemahannya akan saya kirimkan lewat WhatsApp group ya. Itu saja hari ini. Ada lagi yang mau di Kumpulkannya kapan sih? kenapa? Dikumpulkannya. Seperti biasa seminggu Oh, di GC lagi. di GCR lagi, di GCR lagi. Oke, Sensei. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Dan saya Ya. mau mastiin aja. Jadi di terjemahan kita dibenarin ya. Iya, betul. Terus itu di Microsoft Word dan saya. Microsoft Word boleh, Google Doc juga boleh. Hasil yang udah diperbaikinnya aja kan ya Sensei? Iya, betul, betul. Ya, oke Sensei. Oke, makasih banyak konfirmasinya. Ada lagi? Cukup, Sensei. Oke, cukup ya. Baik, kalau begitu Sensei. sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya deh. Kasih ya. Satu lagi deh. Enggak, ini cuman itu kan katanya nanti ada rekaman ulang ininya kelasnya. Kira-kira diupload kapan ya Sensei? Sekarang dong. Soalnya saya oh, langsung. Langsung dong. Oke. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Makasih ya. Ya. Ya, silakan live. Makasih ya. Hai, Mataraishu. Hai, Mataraishu. Otsukare sama. Sama. Hai, kirimasu ne. Hai, arigatou gozaimasu.